warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Tiati Ramesya Gagansa dengan NIM 2014-201072. Saya mahasiswa semester 5 Fakultas Keperawatan, Program Studi Ilmu Keperawatan di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah keperawatan anak. Pengertian talasemia. Talasemia merupakan gangguan sintesis hemoglobin Hb, khususnya rantai globin yang diturunkan. Penyakit genetik ini memiliki jenis dan frekuensi terbanyak di dunia. Talasemia merupakan penyakit kongenital herediter yang diturunkan secara autosomal berdasarkan kelainan hemoglobin, di mana satu atau dua rantai Hb kurang atau tidak terbentuk secara sempurna sehingga terjadi anemia hemolitik. Tanda dan gejala talasemia. Yang pertama, pucat, lemas, dan tampak kuning akibat dari pecahnya sel darah merah. Yang kedua, perut membesar dan jika diraba terasa keras karena hati dan limpa membesar. Ketiga, tampak kehitaman akibat hiperpigmentasi kulit. Keempat, pertumbuhan terganggu, biasanya lebih pendek dari normal karena anemia kronis. Kelima, tulang tipis, keropos, dan mudah patah dikarenakan sel darah merah abnormal yang membuat tulang melakukan kompensasi membentuk sel darah merah. Penyebab talasemia. Penyebab talasemia disebabkan oleh mutasi pada DNA sel yang membuat hemoglobin. Molekul hemoglobin terbuat dari rantai alfa dan beta. Ketika terjadi mutasi, produksi rantai kedua rantai ini berkurang, sehingga menghasilkan talasemia alfa atau beta. Pada alfa talasemia, tingkat keparahnya tergantung pada jumlah mutasi gen yang diwarisi orang tua. Semakin banyak gen yang bermutasi, semakin parah kondisinya. Sedangkan tingkat keparahan beta talasemia tergantung pada bagian mana dari molekul hemoglobin yang terpengaruh. Berikut perbedaan lain antara keduanya. Alfa talasemia ada 4 gen yang terlibat dalam terbentuknya rantai ini. Jika pengidapnya mendapatkan 2 dari masing-masing orang tuanya, kemungkinan akan mewarisi. Jika mewarisi 1 gen yang bermutasi, pengidapnya hanya menjadi pembawa dan tidak akan memiliki tanda atau gejala. Pengidap yang memiliki 2 gen yang bermutasi biasanya mengalami gejala ringan. Bila ada 3 gen yang bermutasi, gejalanya mencakup sedang hingga parah. Mewarisi 4 gen yang bermutasi adalah hal yang jarang terjadi. Pasalnya, keadaan ini dapat mengakibatkan lahir mati. Beta talasemia terdapat 2 gen yang terlibat dalam pembentukan rantai beta hemoglobin. Pengidapnya mendapatkan 1 dari masing-masing orang tua. Kondisi yang dapat diwariskan yaitu saat mewarisi 1 gen yang bermutasi, pengidapnya akan memiliki tanda dan gejala ringan. Kondisi ini disebut talasemia minor atau beta talasemia. Jika ada 2 gen yang bermutasi, tanda dan gejalanya bisa sedang hingga parah. Kondisi ini disebut talasemia mayor atau anemia Coley. Bayi dengan 2 gen beta hemoglobin biasanya terlihat sehat saat dilahirkan. Tanda dan gejala kemudian muncul perlahan dalam 2 tahun pertama kehidupan. Klasifikasi talasemia. Talasemia minor trait merupakan keadaan yang terjadi pada seseorang yang sehat, namun orang tersebut dapat mewariskan gen talasemia pada anak-anaknya. Talasemia trait sudah ada sejak lahir dan tetap akan ada sepanjang hidup penderita. Penderita tidak memerlukan transfusi darah dalam hidupnya. Talasemia intermedia merupakan kondisi antara talasemia mayor dan minor. Penderita talasemia ini mungkin memerlukan transfusi darah secara berkala, dan penderita talasemia jenis ini dapat bertahan hidup sampai dewasa. Talasemia mayor, jenis ini sering disebut Coley anemia, dan terjadi apabila kedua orang tua mempunyai sifat pembawa talasemia karir. Anak-anak dengan talasemia mayor tampak normal saat lahir, tetapi akan menderita kekurangan darah pada usia 3-18 bulan. Penderita talasemia mayor akan memerlukan transfusi darah secara berkala seumur hidupnya dan dapat meningkatkan usia hidup hingga 10-20 tahun. Namun, apabila penderita tidak dirawat, penderita talasemia ini hanya bertahan hidup sampai 5-6 tahun. Komplikasi talasemia.
Perawatan yang tidak memadai dapat memicu komplikasi. Beberapa di antaranya meliputi pertumbuhan yang terhambat, gagal jantung, kerusakan organ dalam tubuh, dan penyakit hati. Kematian adalah komplikasi yang paling fatal akibat penanganan yang buruk. Pengobatan talasemia. Perawatan tidak diperlukan pada kasus talasemia ringan. Untuk kondisi sedang hingga berat, opsi perawatannya termasuk transfusi darah. Perawatan ini dapat dilakukan setiap beberapa minggu. Seiring waktu, transfusi darah menyebabkan penumpukan zat besi dalam darah sehingga berisiko merusak jantung, hati, dan organ lainnya. Terapi kelasi. Ini adalah perawatan untuk menghilangkan kelebihan zat besi dari darah akibat transfusi. Terapi kelasi penting dilakukan mengingat seiring melakukan transfusi berisiko menyebabkan komplikasi. Transplantasi sel induk, juga disebut transplantasi sumsum tulang. Perawatan ini lebih ditujukan untuk pengidap talasemia berat. Prosedur ini melibatkan penerimaan kasus infus sel punca dari donor yang kompatibel, biasanya saudara kandung. Pencegahan talasemia. Langkah pencegahan yang dapat dilakukan yaitu pasangan yang ingin merencanakan kehamilan perlu menjalani tes darah untuk melihat nilai hemoglobin dan melihat profil sel darah merah di dalam tubuh mereka, melakukan screening talasemia, konsultasi genetik, pemeriksaan prenatal. Sebelum saya akhiri video ini, bagi kalian yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, terlebih lagi yang ingin menjadi seorang perawat, mari bergabung bersama kami Keluarga Besar Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Adalah salah satu perguruan tinggi swasta di Manado yang terakreditas B. Universitas Pembangunan Indonesia Manado terletak di kawasan yang strategis, mudah dijangkau oleh para mahasiswa-mahasiswi. Di Universitas Pembangunan Indonesia Manado diajarkan oleh dosen-dosen yang berpengalaman, yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang baik. Jadi tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama kami. Jadilah keluarga besar Universitas Pembangunan Indonesia Manado.